Jadi gimana Mbak perkembangannya, perkembangan di pagar laut di Tangerang gitu ya. Hari ini rencananya ya pembongkaran tuh ya kan gitu ya, kata hari Rabu ya rencananya akan dibongkar, katanya sekarang malah Kementerian Kelautan yang mempersiapkan semacam logistik dan peralatannya. Tiba-tiba kok jadi balik badan begitu ya Kementerian Kelautan, setelah kemarin ngotos nantangin Pak Prabowo sebenarnya itu ya, yang bilang jangan dibongkar dulu dong, itu kan barang bukti katanya begitu. Tiba-tiba sekarang berbalik dan segera menyatakan bahwa mereka yang akan mempersiapkan logistiknya gitu, mereka akan koordinasi dengan Angkatan Laut. Ini apa yang terjadi nih? Saya jujur aja bingung dengan Menteri Kelautan kita itu, bahkan sampai kemarin ya, ketika kemarin lusa ya, ketika dia menghadap Presiden Prabowo kan, dan dia menyatakan bahwa dia sudah mendengar ada sertifikat HGB dan SAM dari Menteri ATR, tapi ketika itu dia kemudian bertanya juga bahwa janji harusnya bahwa besok, itu maksudnya kemarin itu ya, hari Selasa ya, itu akan ada yang datang, itu yang apa namanya, maksud jaring pokoknya itu yang maksud JRP itu loh ya. Rakyat Pantura. Ya, jaringan rakyat Pantura itu yang omon-omon yang ngaku sok kaya nih bisa bangun pagar sepanjang 30 km, walaupun kemudian dia bantah, saya nggak pernah ngomong seperti itu Pak, media salah kutip saja katanya. Tapi dia memang yang mengklaim bahwa itu swadaya dari nelayan kan, jaringan rakyat Pantura ini yang ngomong ya Mbak ya. Dan kemudian saya tahu di media-media sosial ada buzzer-buzzer yang kemudian mengglorifikasi, mengkapitalisasi itu. Ada beberapa buzzer yang main di situ, bahkan menyebutnya ini adalah untuk memang nelayan itu pengen apa, itu untuk kayak model apa sih Mbak dulu, yang kayak keramba-keramba buatan atau apa, yang untuk kalau besi-besi dibuang apa dikirim ke laut supaya untuk keramba ya itu ya sebenarnya. Iya, ya agar nanti bertumbuhan karang di situ, karang dan sebagainya ya itu. Kemudian ada tritip atau kerang begitu menempel sehingga ikan-ikan itu ada alga di situ, plankton berkumpul di situ, sehingga ikan-ikan itu mendapatkan makanannya di situ. Mereka berkumpul di situ lama-lama, kemudian itu menjadi sumber penghidupan masyarakat nelayan di sekitarnya. Iya, kalau yang ini bukan, yang ini makanannya para taipan yang nggak pernah kenyang-kenyang, para taipan oligarki itu yang nggak, ini kelihatannya nggak ada kerakusannya, itu nggak ada batasnya ya. Setelah mereka mengkapling-kapling daratan habis, sekarang mereka mengincar laut, dan itu sebenarnya dimulai dari reklamasi di Teluk Jakarta. Sesungguhnya sudah mulai dari situ ya Mbak. Iya. Ya, jadi tadi kalau seandainya Mas Hersu menanyakan soal Pak Sakti Wahyu Trenggono KKP yang tiba-tiba kok berubah begitu ya Mas Hersu, pernyataannya begitu, yang sebelumnya itu seperti menentang begitu dan meminta ditunda di pagar laut itu pembongkarannya. Nah, ternyata kok tiba-tiba setelah ketemu sama Pak Prabowo kok jadi berubah begitu. Saya juga berpikir kenapa ya, tapi kalau kita melihat ya Mas Hersu, ini kan orang-orangnya Pak Jokowi semua, ini kita jangan hanya berhenti di menteri saja, apalagi kemudian Nusron Wahid mengatakan nanti akan dilihat siapa yang melakukan pengukuran, jadi itu ada perusahaannya, nanti bisa dicabut perusahaannya, apa izinnya begitu bisa dicabut, dan ya nggak hanya itu saja, itu kan hanya orang-orang yang disuruh begitu ya, level bawah lah itu ya, orang bayaran aja ya. Iya, jangan mereka menjadi kambing hitamnya, ini harus naik ke atas. Ini nilainya triliunan begitu kan, dan ini mengancam NKRI begitu. Siapa nanti yang akan menghuni di situ, akan menjadi apa? Orang-orang berkapling-kapling itu apakah akan membangun rumah, dipasarkan ke siapa pembangunan rumah tersebut begitu. Kalau nilainya itu misalnya taruhlah seperti daratan per meternya itu sudah ratusan juta misalnya, itu siapa yang sanggup membeli? Apakah nelayan sanggup membeli? Saya Mas Hersu sanggup membeli, teman-teman Om Beriko? Saya rasa tidak. Ini ada kalangan tertentu yang memang diperuntukkan bagi mereka begitu kan, karena selama ini reklamasi memang diperuntukkan untuk itu. Nah, kalau kita kembali kepada Sakti Wahyu Trenggono ini Mas Hersu, dia kan kita tahu dia sudah 2 periode ini ya berarti menjabat gitu, sejak Edi Prabowo itu tersandung kasus. Nah, kemudian kita tahu juga Pak Sakti Wahyu Trenggono atau SWT ini adalah bendahara Jokowi begitu, bendahara di tim kampanye nasional atau TKN-nya Jokowi begitu, terutama tahun 2019 gitu ya, yang dimana Pak Jokowi Maruf berkontestasi. Jadi ini betul orangnya Jokowi. Begitu juga dengan
yang menjadi Menteri ATR BPN kala itu, karena ini kan sertifikat terbit tahun 2023. Kita tahu mulai 2023 sampai dengan Februari 2024 yang menjadi Menteri ATR BPN adalah Pak Hadi Cahyanto, dan ini adalah juga geng Solo, orangnya Ya. Pak Jokowi, begitu. Wamennya jangan lupa. Iya, betul. Wamennya juga. Dan kemudian di atasnya ini menjadi KKP ini kan di bawahnya Menko Maritim dan Investasi, yaitu Pak Luhut, begitu. Ini juga orang yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Bagaimana tidak dekat? Sebelum Pak Jokowi menjadi menteri, bahkan mereka memiliki perusahaan yang bersama, begitu. Jadi kita harus melihatnya ke belakang, ke hal-hal yang lebih besar. Ini adalah lingkarannya Pak Jokowi. Dan kalau seandainya penerbitan HGB ini kemudian disebut, bahkan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan dia tidak tahu dan bukan atas izinnya dia sertifikat itu terbit. Padahal kalau berdasarkan undang-undang Omnibus Law yang baru yang dibuat secara terburu-buru dan diakui juga oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan, itu adalah atas inisiasi dia, begitu ya. Ini kemudian disahkan pada tahun 2021, begitu Mas Hersu. Ini adalah turunan dari Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, yaitu di mana tertuang dalam pasal 65 peraturan pemerintah, ini turunannya dari Omnibus Law, yaitu nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah. Di situ disebutkan hak atas tanah dapat diberikan asalkan memperhatikan hak publik. Nah, hak atas tanah di perairan, yaitu hak atas tanah di wilayah perairan harus mendapatkan izin yang diterbitkan oleh kementerian yang menangani bidang kelautan dan perikanan, yaitu KKP. Yang artinya ketika itu yang menjabat adalah Pak SWT, Sakti Wahyu Trenggono, begitu kan. Nah, tapi dalam hal ini Pak Trenggono membantah memberikan izin untuk menerbitkan sertifikat HGB di kawasan pagar laut tersebut. Artinya izinnya itu tata ruangnya diatur oleh KKP. Kemudian izin diberikan kepada Menteri ATR BPN, yaitu Pak Hadi Cahyanto, yang kemudian dia menerbitkan, gitu Mas Hersu. Dan diterbitkan untuk siapa? Nah, sekarang sudah ketahuan. Ini ada hubungannya dengan perusahaan aguan ternyata, begitu. Ya. Jadi ya lingkarannya itu saja. Tapi sekarang ternyata kemarin pada saat jumpa pers, Pak Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa dia tidak tahu dan dia tidak memberikan izin itu. Nah, sekarang kita harus bertanya kepada Pak Hadi Cahyanto, siapa yang memberikan izinnya sehingga kementeriannya dia mengeluarkan HGB dan SHM tersebut.